Pohon anggur ini. Luo Feng benar-benar kaget saat melihatnya. Pohon anggur hitam keunguan yang membentang dari kabut di kejauhan tampak tak terbatas. Itu seperti ular piton raksasa yang bergemuruh yang mengejar pria bertopeng emas yang melarikan diri. Pria bertopeng emas itu memiliki bilah yang setipis sayap jangkrik di masing-masing tangannya, seolah itu bilah es transparan. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan pohon anggur hitam keunguan yang mendekat. Segera, gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang terbang ke segala arah. Pepohonan di bawah yang sepertinya menyentuh langit semuanya hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut ini. Bahkan Vulture Liao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita berlari dengan panik. Jika mereka secara tidak sengaja terjebak dalam pertarungan ini, mereka akan langsung mati. Apa? Luo Feng kaget. Di bawah serangan dua bilah es, pohon anggur hitam keunguan yang memiliki diameter 20 cm nyaris tidak terbelah sedalam 1 cm. Namun, luka ini langsung sembuh dalam sekejap mata. Penyidik, ayo pergi, Liu menarik Luo Feng. Luo Feng tidak menolak dan segera terbang ke kejauhan dengan penyidik Liu, adapun pohon anggur hitam keunguan itu, sibuk mengejar pria bertopeng emas dengan segala yang dimilikinya, jadi tidak punya waktu untuk mengejar Luo Feng dan yang lainnya. Naik jet tempur, teriak penyidik Liu. Suara mendesing. Jet tempur segitiga merah keunguan yang melayang di kejauhan langsung terbang dan membuka palka. Suara mendesing. Penyelidik Liu dan Luo Feng terbang ke jet tempur segitiga seperti dua lampu. Di dalam jet tempur segitiga itu ada kegelapan. Luo Feng dan penyelidik Liu melihat keluar palka sementara jet tempur itu terbang menjauh, menciptakan jarak antara mereka dan pohon anggur hitam keunguan. Hualah, palka ditutup. Tampilkan pertempuran Ice Mountain, perintah penyelidik Liu. Sebuah video langsung muncul di kabin gelap, yang memang menampilkan pertempuran yang sedang terjadi di atas pulau berkabut. Video ini jauh lebih jelas daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dalam video tersebut, pria bertopeng emas itu adalah satu-satunya orang yang tersisa di udara di atas pulau berkabut. Dan dia masih dikejar oleh pokok anggur itu. Pria bertopeng emas itu secepat kilat saat dia melarikan diri. Suara langit hancur. Pohon anggur benar-benar mencambuk seperti cambuk. Pohon anggur keunguan gelap yang panjangnya lebih dari 1000 meter dicambuk dengan ganas. Ketika ditarik dan kemudian diperpanjang, itu menyebabkan ledakan sonik yang luar biasa. Bahkan setelah suara melewati pintu pesawat, Luo Feng merasa seperti bom meledak di dekat telinganya. Pohon anggur yang begitu panjang bisa mencambuk orang. Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, jika gunung es dicambuk, sudah berakhir. Penyelidik Liu, apakah kita hanya akan menonton? Tanya Luo Feng. Mereka semua adalah bagian dari Dojo of Limits. Apakah mereka hanya akan melihat sekutu mereka diserang? Luo Feng, kekuatan penjaga kerajaan Ice Mountain bahkan sedikit lebih tinggi dariku. Dan kemampuan kaburnya jauh lebih baik dariku. Dia adalah penjaga kerajaan, jadi kepala sekolah telah mengajari mereka berbagai metode untuk mempertahankan hidup mereka. Jika aku pergi, saya hanya akan memperburuk keadaan. Penyidik Liu sama sekali tidak terburu-buru. Jangan khawatir, pohon anggur yang satu ini masih tidak baik. Petik 2. Wajah penyelidik Liu berubah secara dramatis. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam saat dia menatap layar. RUMBLE gelombang-gelombang. Dalam video tersebut, seluruh pulau berkabut bergemuruh. Tanaman anggur hitam keunguan lainnya yang tidak bisa Anda lihat ujungnya dengan cepat menjulur keluar dari kabut. Sekarang ada dua tanaman. Merambat hitam keunguan, tidak. Seluruh pulau berkabut bergemuruh saat pohon anggur hitam keunguan ketiga yang tampak terbentang di tanah terbentang dari kabut. Pohon anggur keempat. Pohon anggur kelima. Mata telanjang tidak tahu berapa panjang setiap pohon anggur itu, tapi panjangnya pasti lebih dari 1000 meter. Dan setiap pokok anggur memiliki warna hitam keunguan dan berdiameter 20 cm. Mereka semua sangat tangguh. Bahkan keberadaan yang melampaui level Wargot, tak bisa berbuat apa-apa melawan mereka. Wajah penyidik, masalah besar, Liu berubah menjadi hijau. Di atas pulau berkabut, tanaman merambat yang menembus langit seperti tentakel pulau berkabut. Mereka menari dengan gila dari segala arah saat mereka mengepung pria bertopeng emas. Pria bertopeng emas itu sangat cepat.
Satu gerakan tubuhnya bisa menggerakkan dia dalam jarak beberapa ratus meter. Dengan ini, dia seharusnya bisa melepaskan tanaman merambat dengan mudah. Namun, tanaman merambat itu sendiri terlalu aneh. Mereka bisa dengan bebas memutar dan bergerak. Mereka bergerak sangat cepat sehingga mereka meninggalkan banyak bayangan, tidak membiarkan pria bertopeng emas itu melarikan diri sama sekali. Saat ini, dalam video tersebut, 6 tanaman merambat menari dengan gila di udara di atas pulau berkabut. Pria bertopeng emas itu nyaris tidak menghindari setiap serangan mereka. Menurut perhitungan komputer, masing-masing tanaman merambat ini memiliki panjang lebih dari 1.600 meter. Kecepatan mereka memanjang, menarik, dan bergerak lebih dari 1.000 meter per detik. Wajah penyelidik Liu tidak terlihat bagus, ketangguhan mereka sebanding dengan monster tingkat kaisar rata-rata. Bagian terburuknya adalah, mereka memiliki kemampuan generasi yang luar biasa, luka mereka bisa sembuh seketika. Luo Feng diam-diam menyaksikan. 6 tanaman merambat dalam video itu bekerja sama dengan sempurna. Saat mereka menyerang berulang kali, mereka secara alami dan cepat memaksa pria bertopeng emas itu ke pojok. Ledakan. Apa? Luo Feng dan penyelidik Liu sama-sama terperangah. Di bawah serangan 6 tanaman merambat hitam keunguan, pria bertopeng emas yang sangat kecil itu langsung berubah menjadi cahaya putih. Dia sangat cepat, dan hampir seketika lolos dari area di mana 6 tanaman merambat menyerang. Cahaya putih ini sedang terbang menuju jet tempur berbentuk segitiga dengan kecepatan luar biasa. Huala, palka terbuka. Cahaya putih melambat dan menjadi citra manusia. Itu dibebankan ke palka, yang menutup tepat setelahnya. Kembali ke haki, teriak penyidik Liu. Suara mendesing. Jet tempur segitiga berwarna merah keunguan segera berubah menjadi cahaya merah keunguan saat menghilang ke cakrawala. Satu-satunya yang tersisa adalah tanaman merambat hitam keunguan yang menari-nari dengan liar di atas pulau berkabut, seolah-olah mereka sedang marah. Di dalam kabin. Gunung es, kamu baik-baik saja. Penyelidik Liu membantu pria bertopeng emas itu. Pria bertopeng emas itu duduk di kursi dengan mata tertutup, nafasnya lemah. Dia berkata dengan rendah, jangan khawatir, Liu He, aku belum akan mati. Saya hanya menggunakan gerakan esensi terlarang saya, yang terlalu banyak merusak tubuh. Saya harus kembali dan istirahat sebentar kali ini. Penyelidik Liu akhirnya menghela nafas lega. Gunung es, gerakan terlarang apa, bisakah kamu mengajariku? Penyelidik Liu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Bukan karena dia tidak memahami aturannya, tetapi kecepatan penjaga kerajaan Ice Mountain yang ditampilkan saat melarikan diri terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik setelah itu, gerakan ini jelas merupakan penyelamat. Saya menghabiskan hampir 5 tahun memberikan berbagai harta dan kekayaan kepada kepala saya. Hanya setelah itu kepala meluangkan sedikit waktu untuk menciptakan gerakan penyelamatan hidup untukku berdasarkan karakteristik dari esensiku. Ice Mountain melirik penyidik Liu, karakteristik dari esensimu tidak sama dengan milikku, jadi kamu tidak bisa mempelajarinya. Penyelidik Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga mengerti. Jika Anda memberikan kekayaan dan harta yang cukup kepada kepala, kepala akan membantu bawahannya membuat gerakan khusus. Namun, hal seperti itu memakan banyak tenaga dan waktu, jadi pembayaran yang dibutuhkan juga mengejutkan. Saya baru saja mendapatkan jet otomatis, tingkat alam semesta, ini, yang menghabiskan cukup banyak uang. Penyelidik Liu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Jet otomatis. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jet tempur ini tidak membutuhkan anggota kru dan dapat bergerak sendiri. Terlalu maju, dia belum pernah melihat jet tempur seperti itu. Selanjutnya, Luo Feng benar-benar mengalami betapa canggihnya AI jet tempur ini sekarang. Ya, ini adalah jet otomatis, level alam semesta. Hanya bahan yang dibutuhkan untuk membangun ini tidak dapat dihitung. Penyidik Liu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bangga. Selama masa-masa genting, saya dapat mengontrolnya untuk memblokir serangan tingkat kaisar. Bahkan monster level kaisar tidak bisa menghancurkan jet tempur ini. Bahan pembuatannya jauh lebih baik daripada yang ada di senjata kelas SS. Luo Feng tercengang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bahan jet tempur lebih baik dari senjata kelas SS. Luo Feng akhirnya mengalami sendiri betapa borosnya keberadaan yang melampaui level Wargot.
Namun, serangan pohon anggur itu dengan membungkus targetnya, jadi jet otomatis saya tidak akan bisa berbuat banyak melawan itu, penyidik Liu menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia tersenyum sambil melirik Luo Feng. Luo Feng, menurut yang kamu lakukan kali ini, kamu pasti akan menerima hadiah besar, yang akan cukup untuk membeli jet otomatis level Universe. Mungkin, Anda bahkan dapat membeli jet otomatis, tingkat prasejarah, tingkat tertinggi. Sebuah jet otomatis tingkat prasejarah, mengerti? Itu adalah jet yang ditunggangi kepala. Pertahanannya luar biasa dan bahkan memiliki meriam laser di atasnya. Luo Feng tetap diam. Dia tidak sebodoh itu. Panen kali ini jelas sangat besar. Hati Willow 1000 tahun lebih berharga daripada sebagian darah naga, dan bagaimana dengan hati Willow 10.000 tahun? Selain itu, Royal Guard Ice Mountain memiliki sekantong besar roh alam. Dia pasti akan menerima uang dalam jumlah yang luar biasa. Apakah dia akan menghabiskan semua uang itu untuk membeli jet tempur? Gunung es, bagaimana kali ini panen? Penyidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Seolah merasa sedikit lebih baik, Ice Mountain membuka matanya dan melirik, besar, sangat besar. Penyelidik Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, saya menghitung sebagai kontributor kali ini juga, kan? Yang kamu lakukan hanyalah menahan perwakilan itu, Far, kata penjaga kerajaan Ice Mountain dengan ringan. Para pemanen misi roh alam hanya menerima 30% dari total kekayaan. Jika saya menutupinya, Anda hampir tidak bisa mendapatkan 5%. Luo Feng mendapatkan hati Willow 10.000 tahun dan hati Willow 2.000 tahun, jadi dia mungkin tidak akan mendapatkan 5% juga. Saya mendapatkan 20%. Penyelidik Liu tidak mengatakan apa-apa. Dia memang tidak melakukan apapun. 10.000 tahun Willow Heart dan 2.000 tahun Willow Heart hanya mendapat 5%. Penyelidik Liu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Apa yang Anda tahu? Penjaga kerajaan Ice Mountain tertawa ringan, hanya dari apa yang saya panen, ada 92 roh alam. Lebih dari 6 dari mereka lebih berharga dari 10.000 tahun hati Willow. Luo Feng dan penyelidik Liu sama-sama menarik napas. Jumlah kekayaan itu sangat mencengangkan. Pulau berkabut ini benar-benar merupakan pulau harta karun, melahirkan begitu banyak roh alam. Hal yang paling berharga adalah pohon anggur itu, penjaga kerajaan Ice Mountain menurunkan suaranya, aku pertama kali merasakan berapa banyak energi yang dimiliki pohon anggur itu sebelum menyerangnya, tapi siapa sangka aku hanya merasakan sebagian kecil darinya. Seluruh pohon anggur memiliki panjang lebih dari 2000 meter. Lebih jauh. Aku memperkirakan bahwa pohon anggur hanyalah bagian dari roh alam tertentu, karena pada akhirnya ada 6 tanaman merambat yang mengejarku. Begitu, ada semangat alam yang luar biasa di pulau berkabut itu, kata penjaga kerajaan Ice Mountain dengan tenang, disitulah letak harta karun terbesar. Ketika saya melarikan diri, saya mengirim adegan pertempuran ke kepala. Kepala mungkin akan bergerak sendiri untuk ini. Kepalanya secara pribadi akan keluar. Penyelidik Liu dan Luo Feng sama-sama mengangguk. Memang, jika 6 tanaman merambat hitam keunguan itu hanyalah bagian dari roh alam tertentu, maka roh alam terkuat di pulau berkabut itu, bukanlah kehadiran yang mudah untuk dikacaukan. Di gurun di samping danau yang mengelilingi pulau berkabut, Vulture Liao, Phantom Demon Catalan, Great Bear Keita, dan Blood Shadow Ethan. Mereka berempat melihat ke arah pulau berkabut dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Perwakilan Far, yang sedang melayang di udara di samping mereka, juga melihat ke arah langit di atas pulau berkabut di mana 6 tanaman merambat hitam keunguan yang menembus langit menari dengan gila. Apa saja itu? Bagaimana mereka begitu kuat? Terlalu mengerikan. Bahkan keberadaan yang melampaui level Wargot tidak bisa mengalahkannya. Herring Liao dan yang lainnya berbicara dengan pelan. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Jika perwakilan Far tidak membawa mereka pergi dan jika pohon anggur hitam keunguan tidak hanya peduli dengan mengejar penjaga kerajaan, gunung es, mereka berempat mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Perwakilan Far mendarat. Terima kasih, perwakilan Far, Liao datang dan berterima kasih. 3 lainnya juga mengucapkan terima kasih. Perwakilan Far melihat ke arah keempatnya dan memerintahkan tanpa emosi, beri aku roh alam yang kalian temukan. Catalan, Liao, dan yang lainnya membeku. Serahkan roh alam. Catalan dan yang lainnya bekerja keras untuk menyatukan roh-roh alam ini.
Namun, karena mereka takut Luo Feng akan memanggil orang-orang dari Dojo of Limits, mereka juga meminta keberadaan yang melebihi level Wargot. Begitu mereka meminta bantuan, roh alam yang mereka peroleh dengan sendirinya akan terbagi. Sama seperti bagaimana Luo Feng menyerahkan hati Willow 10.000 tahun dan hati Willow 1.000 tahunnya. Namun, satu perbedaan adalah, penjaga kerajaan, Gunung Es pada dasarnya mendapatkan semua roh alam di pulau itu. Dan perwakilan Far bahkan tidak mendapatkannya. Dengan cara ini, Katalan dan lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Perwakilan Far mengerutkan kening. Bawa mereka keluar, perintah Katalan. Meskipun mereka tidak mau, Liao dan yang lainnya hanya bisa membagikan roh alam yang mereka miliki. 6.000 tahun hati Willow dan 2 ramuan roh. Jangan khawatir, saya akan mendistribusikannya berdasarkan kontribusi, kata perwakilan Far dengan dingin. Jet tempur yang kalian masuki ada di sana. Apakah kalian akan kembali ke Eropa atau menunggu perwakilan lainnya di sini? Petik 2. Katalan mengundang beberapa perwakilan melalui gurunya. Semua keberadaan yang melampaui level Wargot adalah perwakilan dari Komite Istana Wargot. Kami tidak terburu-buru, tersenyum Katalan. Ya, jangan terburu-buru, mengikuti Liao. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan untuk menyaksikan beberapa eksistensi yang melampaui pertarungan level Wargot melawan roh alam? Setelah sekian lama, cahaya yang mengalir akhirnya muncul di langit saat itu dengan cepat mendekat. Itu melayang di udara tidak terlalu jauh dari perwakilan Far. Ini adalah jet tempur berbentuk cakram yang benar-benar hitam, dan palka baru saja terbuka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 gambar terbang. Dilihat dari warna kulitnya, 2 di antaranya adalah orang Amerika atau Eropa sedangkan salah satunya berkulit agak gelap, seperti orang Amerika Selatan. Ketiganya tersenyum saat mereka terbang menuju perwakilan Far. Mereka berempat, memang 4 keberadaan yang melampaui level Wargot. Katalan, guru, terbang di atas. Lihat ke belakang. Di belakang, Liao, Katalan, dan Keita, yang masih di tanah, semua terkejut saat mereka menunjuk ke arah jet tempur segitiga berwarna merah darah yang melayang di belakang jet tempur berbentuk cakram. Hualah, palka terbuka. Apa? 4 eksistensi yang melampaui level Wargot semuanya tercengang saat mereka melihat orang yang datang. Bintang-bintang yang tersebar di langit malam sepertinya telah menghilang. Pada saat ini, sepertinya hanya ada satu orang, seorang pria hitam, rambut pendek, jaket hitam, dan celana panjang hitam. Setelah bertemu dengan tatapannya, hati seseorang benar-benar membeku dan melepaskan semua pikiran untuk melawan. Dia adalah satu-satunya dewa di seluruh dunia ini. Termasuk perwakilan Far, hati dari 4 eksistensi yang melampaui level Wargot ini semuanya bergetar. Kami menyapa ketua pertama. Perwakilan Far dan 3 orang lainnya sedikit membungkuk saat mereka melayang di udara. Orang yang datang memang Hong. Petarung terkuat di dunia, ketua pertama di Istana Wargots. Orang nomor 1 yang tak terbantahkan di bumi. Aku menemukan jet tempurmu sebelumnya dan menebak kalian akan datang ke sini, jadi aku tidak terburu-buru untuk maju. Suara pria berambut hitam itu tenang, aku tidak akan menggertak kalian. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Kalian bisa menyerang pulau berkabut itu sesuka kalian dan menyimpan apa yang kalian dapatkan. Jika kalian gagal, cepat pergi. Suara Hong dingin. Itu memiliki rasa superioritas di dalamnya. Tapi memang, posisi Hong sejak periode Grand Nirvana telah berada di puncak yang tak terbantahkan. Jika presiden dan pemimpin dari 5 negara besar mendapatkan kekuatan mereka dari negaranya sendiri, maka kekuatan Hong datang sepenuhnya dari dirinya sendiri. Hanya dia, sebanding dengan seluruh negara, dan mungkin bahkan lebih. Otoritasnya telah melampaui batasan dunia normal. Begitu, dia dimuliakan. Semua negara di dunia bekerja sama dengannya dan membantunya memperluas Dojo of Limits-nya. Sejujurnya, Hong sebenarnya bisa dihitung sebagai eksistensi seperti dewa. Salah satu alasan besar mengapa umat manusia dapat bertahan hingga sekarang adalah karena upaya Hong yang tidak dapat dijangkau. Terima kasih, ketua pertama. 4 keberadaan yang melampaui level Wargot sedikit membungkuk. Lalu, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keempatnya berubah menjadi 4 cahaya yang mengalir saat mereka terbang menuju pulau berkabut yang jauh.
Pria berambut hitam itu hanya melayang di udara saat dia menunggu dalam diam. Ini Hong, kata Lan, Liao, Keita, dan Ethan semua memandang ke arah Hong dengan penuh semangat. Keberadaan yang melampaui level Wargot mereka sangat memuji seperti perwakilan Far dan yang lainnya tetap sepenuhnya tenang, dan bahkan sedikit sombong, di depan ketua aliansi hari. Namun, di depan Hong, keempat perwakilan ini menjadi sangat hormat dan berperilaku seperti anak-anak. Memuji, kata Lan, Ethan, Liao, dan Keita memuja Hong dari lubuk hati mereka. Hong mewakili batas kemanusiaan, puncaknya. 5 menit kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus di pulau berkabut. 4 lampu yang mengalir dengan cepat terbang kembali saat mereka melayang di bawah Hong. Masing-masing dari 4 makhluk yang melampaui level Wargot ini tampaknya terluka ringan. Entah itu, atau wajah mereka pucat, atau ada sedikit darah yang menetes dari sisi mulut mereka. Semuanya ketakutan. Jika mereka tidak mendengarkan perwakilan Far menggambarkan betapa mengerikan tanaman merambat itu dan, sebagai akibatnya, dengan hati-hati menyusuri tepi pulau, maka 1 atau 2 dari mereka mungkin telah mati alih-alih hanya menerima beberapa luka kecil. Ketua pertama, mereka berempat sedikit membungkuk. Pria berambut hitam itu melirik mereka. Mereka berempat menunduk lagi lalu langsung terbang menuju jet tempur berbentuk cakram. Tidak peduli apa, mereka tidak akan mendekati pulau berkabut itu lagi. Vitalitas pokok anggur itu terlalu berlebihan. Suara mendesing. Pria berambut hitam itu langsung terbang menuju pulau berkabut. Jet tempur segitiga berwarna merah darah di belakangnya juga mengikuti. Di atas pulau berkabut, pria berambut hitam itu melihat ke bawah dari atas seperti dewa. 8 tanaman merambat tak berujung yang baru saja disergap oleh 4 makhluk yang melampaui level Wargot menari dalam kemarahan, menyebabkan seluruh pulau berkabut berguncang, seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Oh! Mata pria berambut hitam itu berkedip. Suara mendesing. Dia langsung turun, yang menyebabkan tanaman merambat hitam keunguan menyapu ke arahnya, berharap untuk mencekik pria berambut hitam itu sampai mati. Pria berambut hitam mengulurkan tangan kanannya yang kuat. PU. Seolah-olah seseorang sedang mengambil sepasang sumpit, pria berambut hitam itu benar-benar meraih pokok anggur yang tak ada habisnya. Meskipun pohon anggur itu memiliki diameter 20 cm, itu tidak bisa lepas dari genggaman pria berambut hitam itu tidak peduli seberapa banyak itu berputar dan berputar. Bas gelombang, pohon anggur hitam raksasa keunguan berputar dengan gila. Sayangnya, tidak berhasil. Hitam keunguan, dengan kekuatan seperti itu, tangan kiri pria berambut hitam itu mengambil bentuk sebilah pedang dan dengan ringan menariknya. Sebuah luka dengan kedalaman 10 cm langsung dibelah di pohon anggur hitam keunguan, tetapi setelah 2 atau 3 detik, lukanya benar-benar hilang. RUMBLE gelombang-gelombang. Itu tidak bisa melarikan diri, jadi seluruh pulau berkabut berguncang dengan ganas. Rambat demi rambat menjulur keluar dari kabut, masing-masing sepanjang 2000 meter. 1, 2, 3, 8, 9. Harus ada total 16, pria berambut hitam itu tersenyum. Dia membiarkan semua tanaman merambat hitam keunguan menyerang dia. Jari-jari sekitar 100 meter dari pria berambut hitam itu tiba-tiba tenggelam ke dalam kegelapan tak terbatas. Begitu tanaman merambat hitam keunguan memasuki area gelap ini, pergerakan menjadi sangat sulit, seolah-olah berada di lumpur. Ya, pria berambut hitam itu mengambil sebatang pohon anggur dan mengamatinya seperti seorang ilmuwan yang sedang belajar. Ini cocok dengan informasi di reruntuhan arkeologi dengan sempurna, pohon anggur kontak awan. Bumi kita sebenarnya juga memiliki tanaman merambat kontak awan. Pria berambut hitam itu tersenyum. Luo Feng ini benar-benar seorang bintang keberuntungan. Saya sudah mendapatkan banyak uang kali ini. Kurasa aku akan memberinya barang bagus saat kita memberinya sebagian dari roh alam. Kota markas Paris. Di kamar tidur yang tenang, Liao mengambil sebotol anggur merah dan berbaring di sofa sambil meneguknya. Tak lama kemudian, lebih dari setengah botol itu habis. Yao, kamu tidak perlu begitu depresi hanya karena kegagalan kali ini, ucap Venina dengan cemas dalam bahasa Mandarin di sampingnya. Liao mengabaikannya dan menghabiskan botol itu dalam satu tarikan napas. Setelah itu, dia mengambil sebotol anggur merah lagi. Yao, Venina buru-buru mengambil sebotol anggur merah.
Tidak ada harapan, tidak ada harapan, Liao melirik Venina dan kemudian menertawakan dirinya sendiri seperti sedang mabuk. Apa maksudmu tidak ada harapan? Anda baru saja gagal kali ini. Gagal memanen roh alam, gagal membunuh Luo Feng, berhenti berteriak tentang tidak ada harapan. Venina sangat marah, Yao, kita telah melalui begitu banyak hal bersama, tetapi aku belum pernah melihatmu kehilangan moral seperti ini. Kenapa kali ini kamu menjadi seperti ini? Petik 2. Suara Liao rendah saat dia berkata tanpa daya, Luo Feng itu, dia sudah menjadi pembaca roh di puncak level wargot tingkat lanjut. Apa? Venina kaget. Venina hanya tahu bahwa operasi kali ini gagal total dari panggilan telepon. Dia tidak tahu bahwa Luo Feng menjadi begitu kuat. Puncak dari level wargot tingkat lanjut, jadi apa? Venina mengatupkan giginya, kami telah melalui situasi yang lebih sulit. Selama kamu bisa menjadi eksistensi yang melampaui level wargot, bukankah berurusan dengannya menjadi tugas yang mudah? Petik 2. Ini tidak sama. Ini tidak sama, Liao menggelengkan kepalanya, Dojo of Limits telah menghasilkan banyak sekali roh alam. Saya pribadi melihat pria bertopeng emas membawa ransel besar. Luo Feng pasti akan mendapat sedikit. Saat itu, dia bisa menukar roh alam dengan beberapa harta. Menambahkan dukungan Dojo of Limits untuk itu, hampir tidak ada orang di dunia yang mau membantu kita menghadapinya. Adapun untuk membunuhnya, dia bisa menggali di bawah tanah dengan kekuatan spiritualnya. Biarpun aku menjadi eksistensi yang melampaui level wargot, aku mungkin takkan bisa menangkapnya. Lebih jauh, apakah aku bahkan bisa menjadi eksistensi yang melampaui level wargot? Wajah Liao terlihat buruk. Otoritas, kekuatan, dia akan benar-benar dilampaui oleh Luo Feng.